hanifah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahlah ilmu dan pengertian kami. Amin ya rabbal alamin. Nah ya, disiapkan buku paketnya, kita lanjutkan belajar TIK-nya. Mikrofonnya dinyalakan enggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan rame ya, biar tidak mengganggu temannya. Dibuka buku paketnya ya, halaman bab 4 ya. Kita sudah memasuki bab 4, halaman 49. Ya, halaman 49 ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Nah, di sini kita sudah belajar menggunakan komputer di bab 4 ini ya. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan atau apa saja yang harus kita lakukan saat menggunakan komputer. Nah, semuanya waktu menggunakan komputer ada aturannya atau ada tata caranya ya. Tidak boleh kalian menggunakan komputer sembarangan ya, karena komputer di situ menggunakan daya listrik yang sangat besar dan daya listrik itu berbahaya kalau sampai terjadi konslet ya. Yang pertama, nah di sini ya. Nah, sekarang kamu sudah mengenal TIK, kamu juga sudah tahu kegunaannya, kamu juga sudah mengenal komputer. Nah, di sini ya. A. Menyalakan komputer, menyalakan dan mematikan komputer seperti yang di buku paket kalian ya. Menyalakan dan mematikan komputer. Nah, ternyata menyalakan dan mematikan komputer itu juga ada aturannya ya. Tidak tiba-tiba langsung dimatikan atau syukur ditombol atau dicabut listriknya, itu bisa berbahaya. Bisa merusak komputer itu sendiri, juga berbahaya bagi kita. Karena di situ ada aliran listrik. Kamu mau menggunakan komputer, apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Kamu tentu harus menyalakan komputer. Gimana? Halaman berapa? Halaman 49. 49 ya. Pak, barusan ya. Naila sudah ketemu? ya. Oh ya. Bagaimana cara menyalakan komputer? Ayo ikuti langkah-langkahnya ya. Kita ikuti langkah-langkah. Nah, ternyata yang paling pertama kali yaitu memasang sambungan kabel listrik ke terminal Kuningan. Tetapi tidak boleh kalian memasang sendiri ya. Harus minta bantuan orang dewasa. Bisa itu ayah atau mama atau kakak ya, atau saudara, pokoknya harus orang dewasa. Kenapa? Karena di situ kalau kita salah memegang atau tangan kita terlalu mendekat ke kabelnya itu berbahaya.
bisa kesetrum. Makanya tidak boleh anak-anak memasangkan kabel ke stop kontak atau terminal kuningan ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dipasangkan komputer kabelnya ke listrik, maka di situ komputer sudah teraliri listrik. Nah, setelah teraliri listrik, tinggal menyalakan tombol power pada badan komputer atau di CPU. Nah, seperti yang ada di gambar di buku paket kalian ya. Nah, ini ya di halaman 50 ya, halaman 50. Nah, di situ kalian menyalakan. Setelah ditombol, nanti komputer akan proses menyala. Nah, setelah ditekan tombol powernya, komputernya nanti akan booting atau menyala. Nah, setelah menyala, nah siap komputer digunakan. Nah, kalau untuk menyalakan ini, kalian boleh melakukannya sendiri. Tetapi kalau yang atas sendiri, yang pertama kali memasangkan kabel listriknya ke stop kontak harus meminta bantuan orang dewasa ya, karena berbahaya. Kemudian setelah menyala monitor, power monitor boleh dimatikan, boleh tidak ya. Nah, tunggu sampai muncul logo Windows. Nah, ini Windows ini yang tampilan seperti ini masih tampilan Windows lama. Ini Windows 7 ya. Kalau sekarang sudah sampai Windows 10. Nah, jadi ini masih tampilan yang lama buku paket ini ya. Nah, setelah muncul lambang logo Windows seperti ini, nah nanti kalian tinggal dipilih nih ini ya di menunya ya. Sekarang kamu bisa menggunakan komputer. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara mematikan? Apakah ditekan tombol seperti pertama tadi? Apakah ditekan tombol seperti ini? Tidak ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika kita menombol, itu sama saja di situ kan sama dengan menghubungkan kabel listrik ke dalam komputer ya. Di dalam komputer ini sudah teraliri listrik, tinggal kita sambungkan saja, nanti komputer menyala. Tetapi kalau mematikan, bukan yang ini ditombol lagi. Nanti komputer bisa rusak kalau langsung kita tombol. Kenapa? Contohnya kalau kalian pas sedang berjalan, terus tiba-tiba kesandung atau dijegal temannya jatuh, sakit apa tidak? Sakit ya. Nah, seperti itu juga komputer ya. Kalau sedang proses, sedang menyala, sedang berjalan, terus tiba-tiba ditombol cetak, langsung mati. Nah, seperti itu. Seperti kalau kita tadi pas jatuh, itu sakit, komputer juga begitu. Karena di dalam komputer ini banyak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Banyak kabel-kabel kecil, ada sambungan-sambungannya di dalamnya. Jadi kalau kita tombol cetak itu bisa menimbulkan percikan api dan memutus kabel yang ada di dalamnya, sehingga kabel yang listrik yang terputus tiba-tiba itu bisa menyebabkan terputusnya rangkaian yang ada di dalam komputer. Lama-kelamaan komputernya bisa mati. Bagaimana cara mematikan? Cara mematikan komputer, nah di sini ya, di halaman 51 ya. Cara mematikan komputer, pertama klik office button namanya yang ada di bawah ini, yang dilingkari, klik di sini. Lalu dipilih, nah setelah diklik, dipilih namanya shutdown atau power ya. Nah, jadi kalau sudah kita klik power, itu ada 3 pilihan di situ ya. Yang pertama ada restart, terus ada sleep, ada shutdown. Nah, kalau shutdown berarti mati, kalau restart berarti komputer itu nanti mati lalu hidup lagi, hidup sendiri. Kalau sleep, komputer itu dalam keadaan nyala, tetapi layarnya tidur atau mati layarnya, tetapi komputernya tetap berjalan. Nah, itu namanya sleep, komputernya ditidurkan. Selanjutnya di halaman 52. Nah, di sini menggunakan mouse. Nah, menggunakan mouse itu yang bagus, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil ya. Mouse-nya menggunakan yang sedang ya.
Mouse digunakan untuk memilih teks di monitor. Nah, seperti di buku kalian ya, memilih teks di monitor. Mouse juga digunakan untuk memilih gambar. Ya, jadi fungsinya sebagai alat penunjuk. Jadi kalau tidak ada mouse, maka kita kesulitan untuk menggerakkan. Zaman dulu sebelum ada mouse seperti ini, nah, itu menggunakan keyboard. Nah, pakai tap gitu ya. Nah, itu sangat susah ya. Tapi sekarang sudah diciptakan mouse, jadi sangat memudahkan kita ya. Mouse mempunyai 2 buah tombol. Nah, mouse itu ada 2 buah tombol kanan sama kiri ya. Kalau yang ini namanya klik kiri, yang ini klik kanan. Kalau klik kiri, diklik itu langsung jalan perintah yang ada di dalam komputer tersebut. Tapi kalau diklik kanan nanti masih ada pilihan-pilihan menu. Nah, nanti mau diapakan file tersebut ya. Nanti kalau dipraktekkan sendiri di rumah ya. Nah, di tengah ini ada scroll ya. Scroll bisa di scroll ke atas, bisa scroll ke bawah. Jadi kalau kita pas belajar menulis atau mengetik, nah di situ kita bisa menggesernya atau waktu kita menggambar ya. Nah, di sini. Nah, sekarang tak coba lihat notepad. Naila. Satu channel. Nah, ini ya. Ini namanya notepad yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gunanya untuk mengetik juga, tetapi ini sangat sederhana karena menunya cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 menu. Bagian menunya ada di sini new. Nah, ini membuat ini. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau dibuat scroll, nah ini ya. Ini scroll seandainya ini sudah terisi banyak tulisannya. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita scroll maka dia akan naik turun ya. Kita scroll ke atas ke bawah. Nah, selanjutnya di sini tadi mouse sudah. Bagaimana cara menggunakan mouse? Nah, di sini seperti ini ya, digambar di buku paket halaman 52. Nah, ini mengarahkan mouse. Nah, di sini ada klik kanan, ada klik kiri di halaman 53 ya. Nah, halaman 54 juga sama seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 55. Nah, di sini ada program yang namanya TidyUp. Ya, seperti di halaman 55 ya, di buku paket kalian namanya TidyUp ya. Nah, bukalah program TidyUp, mintalah bantuan gurumu. Nah, ini fungsinya untuk mewarnai ya ini ya. Nah, karena kita menggunakan mouse, coba tak lihat dulu TidyUp. Masih harus nginstal dulu ya. Ya. Nah, selanjutnya di halaman 56 ya. Di situ menggunakan keyboard. Keyboard itu untuk apa? Ada yang tahu enggak keyboard untuk apa? Buat apa ini? Seperti ini ya. Ada yang tahu gunanya keyboard? Buat mengetik. Betul ya. Di sini menggunakan keyboard atau papan ketik ya. Jadi kalau kita mengetik menggunakan keyboard ini, nah di situ terdapat banyak menu ya. Ada banyak tulisan di situ ya. Ada huruf, ada angka, ada simbol. Jadi kita kalau mengetik menggunakan keyboard ini. Gunakan keyboard untuk mengetik, kita bisa mengetikkan huruf, angka, simbol. Berikut adalah dapat menunjukkan bedanya keyboard. Ya, nah, guru tanya, kalau yang sebelah ini keyboard digunakan untuk apa? Laptop. Kalau yang panjang, yang hitam, apa?
Digunakan untuk komputer. Kalau yang pendek ini keyboardnya laptop ya. Jadi kalau laptop ini lebih simpel lagi, tapi kalau yang komputer ini lebih panjang. Jadi sebenarnya lebih memudahkan yang panjang ini untuk mengetik ya. Nah, seperti ini ya, tombol huruf, angka, enter ya, seperti yang ada di buku paket halaman 57 ya. Nah, di situ banyak tombol ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 59 ya. Di sini kita praktek menggunakan WordPad. Nah, di sini ya, ini tadi WordPad. Bagaimana cara membuka WordPad? Nah, ya, yang pertama, sebentar di sini. Oh, ini enggak ada contohnya, jadi harus WordPad atau Notepad ya. Nah, sini tak share screen lagi, Notepad. Nah, ini ya, ini Notepad atau WordPad ya. Nah, di sini contohnya di halaman 60 sama 61. Ini adalah tampilan program WordPad. Sama seperti yang ada di buku kalian ini, kalau di sini namanya Notepad, kalau di buku kalian namanya WordPad ya. Gunanya untuk mengetik ya. Ketiklah nama depanmu, lihatlah di monitormu, apa bentuk huruf di monitormu, huruf besar atau huruf kecil. Sekarang tekan tombol enter, apa yang terjadi? Kalau kita menekan enter, maka di situ akan berubah baris baru ya. Jadi contohnya di sini ya. Nah, di sini ada contoh Irfan di sini ya, ada ya. Kalau kita tekan enter, maka dia akan menjadi baris baru seperti yang ada di sini. Nah, di situ ada huruf besar, harus menyalakan caps lock. Aku seorang kapiten. Nah, di situ kalau di enter lagi, turun lagi 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian di rumah nanti praktekkan menggunakan komputer atau laptop untuk membuat itu menggunakan WordPad ya atau Notepad. Nah, ini ya, ini menunya. Nah, ini kalau membuat halaman baru. WordPad, WORD. Nah, seperti ini ya di buku ini ya. Aku seorang kapiten tadi. Nah, nanti kalau sudah selesai mengetiknya, bagaimana cara menyimpannya? Menyimpannya di sini menggunakan file, save atau save as ya. Jadi kalau kalian mau menyimpan menggunakan save atau save as, diklik salah satu ya. Klik save as. Nah, di sini kita bisa menentukan tempatnya. Mau disimpan di download bisa, mau di dokumen bisa, mau di dalam komputer bisa, apa di data D. Nah, di dokumen ini ya. Nah, di sini dikasih judul kapiten. Contohnya begini ya. Setelah itu di save. Nah, kalau sudah di save, bagaimana cara membukanya? Tinggal di file, open, nah dicari di dokumen tadi. Nah, ini namanya kapiten tadi. Nah, ini tinggal di open, sudah terbuka seperti ini ya. Nah, itu tadi caranya menggunakan WordPad atau Notepad untuk mengetik, dan tadi caranya menyimpan. Nah, di sini. Nah, selanjutnya, nah di sini ya, pindahkan kursor.
menggunakan keyboard untuk bermain. Nah, sekarang dibuka buku paketnya halaman 70 ya. Halaman 70. Sudah ketemu semua? Sudah. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya halaman 70. Nah ya. Carilah kata di bawah ini pada kotak. Yang pertama, keyboard. Keyboard ada di mana? Di baris keberapa ini? Keyboard. Mendatar apa menurun? Nyamping. Menyamping. Menyamping betul tak? Nah, huruf K, keyboard. Oh, di sini ternyata juga ada yang miring. Ternyata di sini tidak hanya naik turun, juga ada miring ya. Keyboard. Keyboard. Nah, ini ya. Dari huruf. Nah, miring seperti ini ya. Nah, ya. Lalu dilingkari ya. Ya, dari atas miring ke bawah. Yang kedua, klik. Menurun. Betul. Jadi tadi di bawahnya keyboard tadi itu ada klik ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kursor. Ke samping kanan. Menyamping kanan atau tidur ya. Kursor ya, ini ya. Kursor ya di bawah nih ya. Mendatar ya. Selanjutnya di situ drag. Nah, kalau kursor itu adalah tempat yang berkedip-kedip ini. Di sini berkedip-kedip ini gunanya untuk mengetikkan teks ya. Kursor namanya. Sekarang kalau yang drag. D-R-A-G. Mana sih? Menurun. Menurun. Ini ya, betul menurun ya. Drag. Drag ya. Nah, ini ya, drag. Apa artinya drag? Drag itu ditarik ya. Ditarik. Drag itu ditarik, dimasukkan ke seperti kalau kita mau memindah foto atau gambar. Selanjutnya drop. Drop ada di mana drop? Menurun. Menurun. Nah, ini Pak Guru juga mencari ya. Drop. Nih,
Bawah menyamping. Bawah menyamping. Goreng ya di bawah itu. Dekatnya drak. Bawah menyamping. Aku menyamping dekat. Dekatnya drak ya. Abjad. Oh iya, betul. Menyilang dengan drak ya. Ya. Selanjutnya abjad. Abjad ini tidur atau mendatar ya. Ada di tengah sini ya. Selanjutnya panah. Panah. Atas kanan sebelah kanan. Atas sebelah kanan, betul. Atas sendiri ya. Atas sendiri sebelah kanan. Lalu di situ angka. Tengah menyamping ke atas. Tengah menyamping ke atas. Menyamping ke atas. Ya, ini ya ke atas ya. Angka dari bawah ke atas ternyata ya. Agak susah juga mencarinya. Mause mendatar ya, tidur di tengah. Di tengah tapi pinggir ya, mouse atau mouse. Yang terakhir huruf. Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah, betul ya. Pojok kiri bawah. Ini ya, paling kiri di bawah. Nah, paling kiri ke bawah atau menurun ya. Sudah ada yang ditanyakan? Ayo, Sabia coret-coret ya. Ayo. Kelihatan loh ya yang coret-coret tuh ya. Enggak jelas, saya mau ini keyboard mana? Ada yang ditanyakan apa enggak? Halaman 70? Tidak, oke ya. Sekarang waktunya tinggal berapa menit itu, tinggal sebentar. Pak Guru mau putarkan video. Gini ya. Pak Guru mau putarkan video ya. Terus gini, untuk minggu depan kalian ulangan. Oh, ini keliru ya. Minggu depan ulangan TIK bab 3 dan 4 ya. Kalian belajar ulangan TIK bab 4 bab 3 dan bab 4. Untuk nanti kalau masih ada waktu sebelum PAS kita baru mengerjakan yang halaman 72 dan 73 ya. Tapi sekarang kita lihat dulu, mungkin minggu depan kita ulangan, kalau masih ada waktu minggu depannya lagi kita lanjutkan di bab halaman 72 sampai 70 berapa sampai latihan soal ini ya. Sekarang Pak Guru mau memutarkan video, perhatikan nanti kalau waktunya sudah habis, kalau sudah mati berarti waktunya sudah habis ya. Angka. Nah, siap ya. Angka.
Gimana main game? Belum. Video. Kereta. Mama jangan indah, Ma. Ya, Ma. Apaan tangannya indah, Ma? Ya, ini kan ini. Ada apa lagi, Ma? Buat tidak bisa. Kenapa lagi, Ma? Carikan lagi ya kalau ada video di sini.